Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan bergabung di PW5 Channel yang akan memberikan informasi tentang apa saja yang bersangkutan dengan sejarah dan situs-situs. Sebelum kita melanjutkan pembahasan, jangan lupa like, komen, dan juga share channel ini agar kami lebih bersemangat dalam berkarya. Kali ini kami akan membahas sejarah berdirinya Kerajaan Banten di Pulau Jawa. Aktivitas masyarakat masa Islam tidak lepas dari berdirinya berbagai kerajaan Islam, salah satunya Kerajaan Banten. Kerajaan Banten adalah salah satu kerajaan Islam di Pulau Jawa yang pernah menjadi penguasa jalur pelayaran dan perdagangan. Kerajaan Banten menjadi salah satu kerajaan yang punya peranan penting dalam perdagangan rempah sekaligus penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Kerajaan atau Kesultanan Banten didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau yang dikenal sebagai Sunan Gunung Jati pada tahun 1525 Masehi. Kedatangan Sunan Gunung Jati ke Banten adalah bagian dari misi Sultan Trenggono dari Kerajaan Demak untuk mengusir Portugis dari Nusantara. Setelah berhasil menguasai Banten, Sunan Gunung Jati segera mengambil alih pemerintahan, tetapi tidak mengangkat dirinya sebagai raja. Pada tahun 1552 Masehi, Sunan Gunung Jati kembali ke Cirebon dan menyerahkan Banten kepada putra keduanya, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin. Sejak saat itu, Sultan Maulana Hasanuddin ini resmi diangkat sebagai raja pertama Kerajaan Banten. Pada masa kepemimpinannya, perdagangan Kerajaan Banten berkembang pesat didukung adanya pelabuhan sebagai gerbang perdagangan antar negara. Lokasinya yang strategis menjadikan Kerajaan Banten sangat mengandalkan perdagangan dalam menopang perekonomiannya. Lada menjadi komoditas yang paling diunggulkan dan berkembang pesat dalam masa itu. Bahkan monopoli perdagangan lada di Lampung dikuasai oleh Banten. Belum lagi didukung oleh niaga melalui jalur laut yang membuat Banten berkembang tak hanya di Nusantara melainkan sampai ke luar negeri. Tak hanya itu saja, Sultan Maulana Hasanuddin juga melanjutkan cita-cita ayahnya untuk meluaskan pengaruh Islam di tanah Banten. Kerajaan Banten berhasil mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa yang berkuasa pada tahun 1651 sampai 1683 Masehi. Beberapa hal yang dilakukan Sultan Ageng Tirtayasa untuk memajukan Kesultanan Banten antara lain memajukan wilayah perdagangan. Banten dijadikan tempat perdagangan internasional, memajukan pendidikan dan kebudayaan Islam, melakukan modernisasi bangunan keraton dengan bantuan arsitektur, membangun armada laut untuk melindungi perdagangan dari kerajaan lain dan serangan dari pasukan Eropa lainnya. Tak hanya itu saja, Sultan Ageng Tirtayasa juga dikenal sebagai raja yang gigih menentang pendudukan VOC di Indonesia. Hal ini diketahui karena VOC menerapkan perjanjian monopoli perdagangan yang merugikan Kesultanan Banten. Di bawah kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa, kekuatan politik dan angkatan perang Banten maju sangat pesat. Kegigihan Sultan Ageng Tirtayasa dalam melawan VOC kemudian mendorong Belanda melakukan politik adu domba. Politik adu domba ditujukan kepada Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya Sultan Haji yang kala itu sedang terlibat konflik. Siasat VOC pun berhasil sehingga Sultan Haji mau bekerja sama dengan Belanda demi meruntuhkan kekuasaan ayahnya.
Hingga pada tahun 1683 Sultan Ageng Tirtayasa ditangkap dan dipenjara sehingga harus menyerahkan kekuasaannya kepada putranya. Penangkapan Sultan Ageng Tirtayasa ini menjadi tanda berkibarnya kekuasaan VOC di Banten. Meski Sultan Haji menjadi raja, namun pengangkatan itu disertai beberapa persyaratan yang tertuang dalam Perjanjian Banten. Sejak saat itu, Kesultanan Banten tidak lagi memiliki kedaulatan dan penderitaan rakyat menjadi semakin berat. VOC semakin ikut campur dalam urusan Banten, bahkan meminta kompensasi untuk menguasai Lampung sekaligus hak monopoli perdagangan di sana. Usai Sultan Haji meninggal, VOC semakin menekan kerajaan Banten. Hal ini pun membuat pengaruh kerajaan Banten memudar dan ditinggalkan. Hingga akhirnya pada tahun 1809, Gubernur Jenderal Daendels menghapus Kesultanan Banten untuk mengatasi perlawanan rakyat Banten terhadap VOC. Kerajaan Banten memiliki benda peninggalan yang menjadi bukti bahwa kerajaan ini pernah berjaya pada masanya, yaitu antara lain Masjid Agung Banten, Masjid Kasunyatan, Benteng Keraton Surosowan, dan juga Masjid Pecinan. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saksikan terus video kami selanjutnya, tetap di PW5 Channel. Terima kasih.